Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Petani Porang dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan channel Indo Petani Porang, channel yang membahas seputar dunia perporangan di Indonesia. Pada video kali ini, kita akan menjawab persoalan dan pertanyaan yang sering ditanyakan oleh kebanyakan petani, yaitu apakah harga porang akan turun jika sudah banyak yang menanam? Sebelum lanjut ke video, silakan klik lonceng dan tombol subscribe di bawah agar channel ini terus berkembang untuk berbagai ilmu pengetahuan seputar dunia pertanian. Tanaman porang sangat dikenal dan digandrungi oleh banyak kalangan masyarakat sejak 4 tahun terakhir. Tetapi, siapa sangka bahwa bisnis porang ini ternyata sudah berjalan lebih dari 50 tahun. Ya, tepatnya tahun 1968. Pada tahun itu, tanaman porang sudah diperjualbelikan ke mitra dari Jepang sebagai keperluan industrinya. Untuk harga porang sendiri setiap tahunnya sampai 2020 cenderung stabil naik karena dibutuhkan banyak bidang industri. Dan untuk saat ini ada sekitar 10 bidang industri yang menjadikan porang sebagai bahan bakunya. Di antaranya industri makanan pokok, minuman, bidang farmasi atau kesehatan, kosmetik, film, pesawat terbang, lem perekat, tambang, cat, dan lain-lain. Jadi, berdasarkan analisis ini, jika suatu barang diperlukan oleh banyak industri yang berbeda, maka harga dari barang tersebut akan stabil atau naik. Karena banyak industri yang menjadikan porang sebagai bahan baku industrinya. Ini seperti yang dikatakan oleh satu petani porang yang sempat viral karena tayangannya di TV dengan judul "Mantan Pemulung Kini Jadi Miliarder", yaitu Paidi Porang. Ia mengatakan tren permintaan yang terus melonjak per tahun akan terjaga, bahkan hingga 10 tahun mendatang atau pada 2030. Dunia internasional membutuhkan porang karena kaya akan gizi, sebagaimana yang diungkapkan guru besar di Departemen Gizi Masyarakat Institut Pertanian Bogor, Profesor Dr. Ahmad Sulaiman, mengatakan porang mengandung glukomanan tinggi. Jumlahnya mencapai 40-50 dari bobot kering. Ini belum ditemukan pada produk tanaman lain. Selain itu, manfaat glukomanan antara lain menurunkan gula darah, kolesterol, dan bobot tubuh. Sudah puluhan tahun, budidaya porang dan pengambilan porang liar dari hutan, tetapi hanya mampu mencukupi tidak lebih dari 10% kuota permintaan pembeli, baik permintaan pabrik lokal maupun eksportir, sedangkan tujuan ekspor setiap tahun bertambah, mulai dari Jepang, China, Thailand, Myanmar, Vietnam, Korea, dan Australia. Bahkan pada tahun 2020 saja sudah ada 18 negara yang mendatangkan produk porang dari Indonesia. Sekarang sudah mulai dilirik oleh Timur Tengah, Eropa, dan Amerika. Eksportir juga setiap tahun bertambah karena hasil olahan porang bisa tembus harga 1,5 juta rupiah per kilogramnya. Jika dilihat indeks ekspor porang dari tahun ke tahun, berdasarkan data yang saya peroleh dari catatan Kementerian Pertanian menyebutkan, ekspor porang pada tahun 2020 tercatat sebanyak 19.800 ton dengan nilai ekspor 880 miliar rupiah. Angka tersebut meningkat 2 kali lipat dibanding tahun 2019. Ekspor terbesar ke China, Thailand, Vietnam, dan 16 negara lainnya, kata Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Suwandi saat kunjungan kerja di wilayah Kabupaten Madiun, Jumat 2020 bulan 11. Selain itu, peneliti dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Porang Indonesia, Rodiati Azrianingsih, mengatakan penyebab melonjaknya permintaan umbi porang karena produksi konjak di Jepang dan Tiongkok menurun akibat serangan virus. Pasar porang terbentang, peluang untuk mengebunkannya. Jika kita lihat dari data beberapa petani dan peneliti tersebut, sudah jelas bukan bahwa harga porang akan tetap stabil untuk waktu yang lama, bahkan 10 tahun ke depan. Jika kondisi ekonomi Indonesia sama seperti saat ini, sekali lagi saya garis bawahi bahwa harga porang akan tetap stabil untuk jangka waktu yang lama, bahkan 10 tahun ke depan, jika kondisi ekonomi Indonesia sama seperti saat ini.
Tetapi, tidak menutup kemungkinan harga porang akan turun jika ada faktor lain yang mungkin sekarang belum ada atau terasa. Dan hal tersebut bisa jadi datang dari petani kita sendiri yang membuat negara luar enggan mendatangkan komoditas dari Indonesia karena produk ekspornya tidak sesuai dengan harapan. Contoh saja, seperti komoditas kopi gayo dari Aceh yang ditolak di beberapa negara importir dari Eropa, yang mana negara Eropa sendiri merupakan pembeli utama dari kopi Arabica Aceh ini. Contoh yang kedua yaitu kelapa sawit. Kelapa sawit baru-baru ini diancam tidak boleh masuk ke pasaran Eropa karena mereka menganggap minyak kelapa sawit dari Indonesia ini tidak ramah lingkungan. Uni Eropa memunculkan isu bahwa minyak kelapa sawit tidak ramah lingkungan. Ini soal perang bisnis antar negara saja, karena CPO crude palm oil bisa lebih murah dari minyak bunga matahari mereka, kata Jokowi. Itulah beberapa kasus di beberapa tahun lalu yang mana komoditas ekspor Indonesia ditolak oleh negara importir dari Eropa. Untuk komoditas porang sendiri, hanya petani poranglah yang akan menentukan kualitas dari komoditas ini di masa yang akan datang. Lantas, apa saja faktor yang mungkin bisa membuat harga porang turun? Pertama, faktor yang memicu harga porang bisa turun yakni adanya pesaing negara petani porang lainnya. Jika ini terjadi, dan kualitas porangnya yang jauh lebih bagus dari porang Indonesia, maka akan bernasib sama seperti kelapa sawit. Negara importir yang dahulunya mengimpor dari Indonesia akan beralih pasar dan mendatangkan porang dari negara tersebut. Kabar baiknya, untuk saat ini Indonesia lah yang menjadi pemasok porang terbesar dunia, disusul Myanmar, Thailand, dan Vietnam. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari kinerja pemerintah yang tengah berfokus pada pengembangan lumbung pangan di sejumlah wilayah di Indonesia. Presiden Joko Widodo juga mengatakan, pengembangan lumbung pangan tersebut jadi potensi agar Indonesia bisa menjadi salah satu lumbung pangan dunia. Mengetahui hal tersebut, ini merupakan sebuah pukulan sekaligus PR untuk para petani Indonesia, agar lebih berhati-hati saat bertani. Utamakan kualitas produk, jangan gunakan cara yang curang atau berlebihan untuk mendapatkan keuntungan semata, karena ini akan berdampak pada negara. Kedua, nilai tukar rupiah. Berdasarkan data Bloomberg, pada pukul 9:06 waktu Indonesia Barat, rupiah stagnan di level 14.020 rupiah per dolar Amerika Serikat. Hal ini mengindikasikan jika nilai tukar semakin kuat, maka harga ekspor porang juga akan naik. Begitu juga dengan sebaliknya, karena porang ini sebagian besar ditunjukkan untuk komoditas diekspor ke luar negeri. Jadi faktor lain penentu nanti naik atau turunnya harga porang yaitu tergantung dari nilai tukar rupiah itu sendiri. Untuk menjawab pertanyaan, apakah harga porang akan turun jika sudah banyak yang menanam? Mari kita lihat beberapa tahun yang lalu. Suatu harga komoditas hasil pertanian akan anjlok jika semua petani sudah menanam. Contoh saja kunyit. Ini pun sudah menjadi sebuah tren tahunan yang dihadapi oleh para petani, sedangkan stok di pabrik masih penuh. Itulah salah satu penyebab turunnya harga suatu komoditas karena disebabkan oleh permintaan yang lebih kecil dari penawaran. Lalu bagaimana dengan porang? Kita kembali lagi ke industri pengolahan porang. Untuk komoditas porang sendiri, 80% dijadikan bahan olahan makanan, dan 20% lainnya untuk kebutuhan industri lain-lain. Karena porang ini sebagian besar untuk kebutuhan makanan baik dalam negeri maupun luar negeri. Kita asumsikan hampir seluruh penduduk suatu negara membutuhkan makanan. Kita ambil contoh negara tujuan ekspor terbesar tahun lalu yaitu Cina. Cina memiliki jumlah penduduk pada tahun 2020 kurang lebih 1,4 miliar jiwa. Dan sejumlah penduduknya yang pasti membutuhkan makanan, dan dapat dipastikan pula sebagian besar orang Cina akan memprioritaskan makanan yang kaya akan gizi serta kandungan seratnya. Seperti porang ini yang mungkin akan diminati karena kandungannya. Bahkan kandungan glukomanan yang ada pada porang belum pernah ditemukan di tanaman lain. Mungkin juga porang akan menggantikan makanan pokok. Lalu, bagaimana jika semua petani di Indonesia menanam porang? Berdasarkan data dari sensus penduduk, jumlah penduduk Indonesia pada bulan September 2020 sebesar 270,2 juta jiwa. Dan dari 270,2 juta jiwa, sekitar 33,4 juta petani bergerak di semua komoditas sektor pertanian.
Dari 33,4 juta petani itu masih bergerak di semua komoditas, yang artinya masih ada sebagian petani yang tidak atau belum menanam porang. Dan jika dari 33,4 juta petani di Indonesia semuanya menanam porang, itu masih belum mencukupi permintaan pelaku ekspor, karena porang ditunjukkan untuk kebutuhan dunia dan sebagian besar porang diperlukan untuk pangan, yang mana pangan sendiri sifatnya unlimited atau tidak terbatas. Itu pun baru China, belum lagi negara-negara yang lainnya. Inilah keuntungannya suatu komoditas. Jika sudah memasuki ranah pangan, maka sifatnya akan terus-menerus dibutuhkan. Jika itu belum, ada penggantinya. Data yang saya sampaikan di atas adalah informasi yang saya kaji dari beberapa sumber dan referensi. Jangan lupa selektif dalam bersosial media. Jangan hanya berpaku pada satu channel, tetapi bandingkan dengan berbagai sumber lainnya agar memperoleh informasi yang valid. Itulah beberapa spekulasi dari saya mengenai harga porang jika sudah banyak yang menanam. Jika ada kesalahan ucapan atau data, kesalahan pengetikan di video saya, itu tidak saya sengaja, dan silahkan langsung perbaiki di kolom komen. Seperti biasa, sekian dan terima kasih.